Ah, jelek. Kenapa cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek? Banyak yang bilang katanya cewek suka cowok yang kebapak-bapakan. Suka cowok yang kebapak-bapakan ya nggak mukanya juga bapak-bapak. Atau menurut gua alasan paling logis ketika cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek adalah sebenarnya nih cewek lagi buat penelitian skripsi. Iya. Judul skripsinya perilaku manusia purba di zaman modern. Selamat malam gue Erwin, thank you. Gue kibasin rambut kan, hai. Dia salam, dikira gue emaknya. Sedih banget. Tapi punya temen yang cantik, model itu udah sempurna banget ya. Tapi mereka tuh kadang suka ngeluh gitu. Ngeluhnya apa coba? Kayaknya aku gendutan deh. Pernah gak di sini? Kayaknya aku gendutan deh. Kayak pengen nampar tau gak? Lu gendut gue apa? Terima kasih, saya Chansay, selamat malam. Halo, selamat malam. Nama gue Erwin. Ini kadang gue sebel sama nama gue. Kenapa? Karena gue nggak punya nama belakang, cuma Erwin. Dan menurut gue nggak ada keren-kerennya nama Erwin. Sampai akhirnya gue sebel, gue coba tanya ke nyokap gue, Ma kenapa sih nggak ngasih nama lebih keren dari Erwin? Nyokap gue dengan santai ngejawab, Win, orang Cina buat apa sih punya nama keren? Ujung-ujungnya dipanggil Koh. Ya, iya. Ngesek sih benar. Cuma gini, jujur gue seneng banget bisa tampil di sini, bisa diundang di panggung yang sebesar ini. Kenapa? Karena dulu tuh gue sempat pernah diundang stand up comedy di satu sekolah daerah Jakarta Selatan. Itu sekolahnya tuh kecil banget. Sekolahnya tuh kecil banget, cuma ada 5 ruangan. Udah kayak kontrakan. Serius. Dan bahkan yang lebih parah adalah murid-murid sekolah sana sendiri yang bilang kayak gini ke gue. Bang, ini mah bukan sekolahan bang, ini mah kontrakan cabe-cabean. Serius. Ketika mereka ngomong kayak gitu dalam hati gue mikir, ya ampun, boleh juga nih. Lumayan kan. Nggak lebih gini. Perjalanan gue kesini cukup jauh, tadi kena macet juga. Dan yang gue sadari adalah ternyata penyebab kemacetan di Jakarta salah satunya adalah masih banyak jalanan Jakarta yang banyak berlubang. Ya enggak? Jalanan Jakarta masih banyak lubang, cuma yang bikin gue sebel adalah gue pernah lewat salah satu daerah Jakarta Pusat. Jalanannya berlubang, cuma ada spanduk gede gitu di sampingnya, hati-hati banyak jalan berlubang. Ada yang pernah lihat gak? Hati-hati banyak jalan berlubang. Sekarang gini deh, logikanya gini. Lo udah tahu jalanan berlubang, bukan dibenerin malah dibikin spanduk. Buat apa? Ya kan? Sama kayak gini, kalau gigi kalian berlubang, ke dokter gigi ngapain? Ditambel, selesai. Gak mungkin kalian ke dokter gigi bilang, dok gigi saya berlubang nih. Oh yaudah, bentar dokternya nulis resep, dikasih dibaca hati-hati banyak gigi berlubang. Ya kan? Dan menurut gue dengan adanya spanduk ini, menurut gue bisa menyebabkan konsentrasi pengendara motor kayak gue bisa hilang. Kenapa? Karena secara nggak langsung kita jadi ngebaca apa isi spanduk itu. Jadi takutnya ada pengendara motor lewat, baca spanduk malah jatuh. Ada pengendara motor lewat lagi, baca spanduk malah jatuh. Bahkan kadang ada yang sengaja jatuh cuma buat baca spanduk. Ada. Tapi gini, gue kasih tahu buat kalian para cewek ini. Kita cowok punya kelemahan. Kelemahan kita ada di mata. Kelemahan kita ada di mata, kita lemah banget kalau kita melihat cewek yang cantik dengan fisik yang menarik. Kita lemah banget. Makanya kalau kalian pernah perhatiin, kalau ada cowok lagi fokus melakukan sesuatu, kalau ada cewek cantik lewat, kita pasti nengok. Dan nengoknya itu nengok kaget. Tahu nengok kaget gak sih? Misalnya gini, kita lagi main handphone cowok. Cewek cantik lewat, kita nengok. Gitu kagetnya, serius. Ya, dan kadang kita malu-malu nengoknya gitu, main handphone, nengok kanan, main handphone. Padahal ceweknya dari sebelah kiri gitu, goblok kan ngapain nengok kanan gitu. Ya, dan itu dia kriteria utama kita dalam cari cewek, para cowok, kebanyakan pasti bilang fisik. Karena di foto ini cewek cantik banget, tapi pas diajak ketemuan berbanding jauh dengan yang di foto. Serius, di foto ini cewek cantik banget, rambutnya dikuncir ke atas gitu, cantik. Pas gue ajak ketemuan bener rambutnya dikuncir ke atas gitu. Cuma pas kuncirannya dibuka rambutnya netep ke atas gitu. Ketipu banget, ya ampun gitu. Dan balik lagi bener, kita para cowok sebisa mungkin akan mencari cewek cantik untuk pasangan kita. Bahkan termasuk di dalamnya cowok jelek.
Makanya kalau kalian pernah lihat, ada yang pernah lihat gak sih orang pacaran, ceweknya cantik banget, tapi cowoknya jelek banget? Ada yang pernah lihat gak? Ya kan? Tapi kalau kalian lihat cewek cantik pacaran sama cowok jelek, ini ibarat simbiosis parasitisme. Ya kan? Hanya salah satu yang diuntungkan. Siapa? Ya cowok jelek. Ya kan? Sekarang gini, cowok jelek bisa bangga punya cewek cantik, bahkan ketika mereka dikatain, lo jelek banget, wis cewek gua cantik. Gak bisa dilakuin hal ini sama cewek cantik. Bahkan ketika mereka dipuji, Neng cantik banget sih Neng, wis cowok gua jelek. Ya, kenapa cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek? Banyak yang bilang katanya cewek suka cowok yang kebapak-bapakan. Suka cowok yang kebapak-bapakan yang gak mukanya juga bapak-bapak. Atau menurut gua alasan paling logis ketika cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek adalah sebenarnya nih cewek lagi buat penelitian skripsi. Iya. Judul skripsinya perilaku manusia purba di zaman modern. Selamat malam gue Erwin, thank you. Kembali lagi dalam Komika Vaganza dan rambutku gatel dan Ini mau ngapain? kita mau game. Game. Gamesnya adalah stand up dengan tema cinta pertama. Cinta pertama. Oh cinta monyet. Cinta sorry. monyet. Oh, aduh, Cinta- enggak, gua manusia. sorry ya. Kita mulai dari Fikri. Loh. Mampus lo. Cinta monyet. Kalau ngomongin cinta monyet itu terjadi di mana cewek-cewek ABG mukanya jadi jelek. Karena cewek-cewek ABG ngerasain cinta monyet pasti ekspresinya jelek. Pas ada cowok ganteng lewat, oh lucu banget. suka gitu. Kayak monyet. Chandra. Cinta monyet. Cinta monyet itu cinta pas anak-anak. Pas gede cinta Rasul. Asik. Berikutnya. Bang Mongol. Gue, Oh, masalahnya gue belum pernah jatuh cinta. ya elah Gue, bang. maksudnya gini Dot, gue dulu itu tipikal cowok flamboyan. Wih, Dikejar oleh perempuan. asik. Jadi gue gak pernah jatuh cinta. Serius nih? Serius, gue dicintain orang soalnya. Asik. Cie, gila cowok flamboyan. Kegantengan gue untuk di kampung itu standarnya Ricky Ricardo. Wih. Kalau yang beginian, Ricardo Enggak, ketahuan itu banget tahun umurnya itu tahun berapa ya? berapa? tahun Bang Mongol old school Ricky Ricardo aja. Enggak dulu kan cuman ada TV 1. Jadi nontonnya Ria Jenaka. iya. Jadi gua nggak pernah jatuh cinta. Kalau sekarang sih gua pernah jatuh cinta, cuman kalau untuk saat ini gua jatuh cinta sama cewek-cewek di Jakarta gua ada agak trauma karena dulu gua pernah ngejar cewek, gua ajak ke Monas, ceweknya marah-marah. Karena ekspektasi dia diajak gua tuh kayak ke Pondok Indah, Senayan City gitu. Nah guanya yang nggak bisa ke sono karena es teh manisnya aja 24.000. Wih, cinta monyetnya ya. Yuh. Enggak kan gua kan udah bilang gua setengah Cina jadi gua agak ribet kalau udah es teh manis 24.000. Gua bayangin kalau beli gula dapat 2,5 kilo. Berikutnya Dani. Gua dorong sampai depan ya Dan. Hati kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cin- Cinta monyet. Cinta monyet itu biasanya terjadi waktu kita sekolah ya. Saya nggak pernah ngalamin itu. Karena saya sekolahnya homeschooling. Weh. Pinter. Berarti lu cinta monyetnya sama bibi lu ya? Di rumah soalnya di rumah. Yo. Udah ya, kembali ya Dan. Udah ya main-mainnya. Udah capek kan? Berikutnya Sigit. Cinta monyet tuh suka bikin gua galau ya. Cinta monyet. Aku sih cinta, cuma kamu aja kayak monyet. Suka loncat-loncat dari satu hati ke hati yang lain, tanpa pernah mikirin perasaan aku. Asik. Dalam. Berikutnya Erwin. Cinta monyet gue tadi waktu SD, dia ceweknya cantik, putih, dia suka Asik. pakai aksesoris gitu di tangannya, suka pakai gelang dia. Cuma kalau dia jalan suka keberatan gini dia, kayak gini nih.
Soalnya yang dipakai gelanggang olahraga. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ayo tadi kan Bang, tadi kan kita dikasih tema cinta monyet. Ayo sekarang jatah lu, jatuh cinta. Ayo lu. Cinta monyet saya tuh pernah sama teman saya waktu SMP. Waktu itu kelas 1.